Ini biasanya selama saya mengajar tentang Instagram di pelatihan digital marketing itu, menentukan niche itu hal yang istilahnya ketoknya gampang nih, asli susah gitu. Menentukan niche. Nah, ini akan saya jelaskan nih. Niche itu apa sebenarnya? Jadi niche itu adalah topik konten yang kita pilih untuk dibahas di Instagram. Di mana konten itu fokus ini ya, membantu orang-orang tertentu dengan minat atau kebutuhan yang spesifik. Jadi kata yang harus di garis bawah ini ada membantu orang. Jadi konten itu bermanfaat bagi orang lain dengan minat atau kebutuhan yang spesifik. Misal itu parenting, berarti kan orang-orang yang sudah punya anak dan dia kadang repot caranya mendidik anak yang tiap hari dolanan HP misalnya. Itu kan membantu para orang tua. Ya, terus konten tentang olahraga pun kan banyak gitu. Bisa milih tentang sepak bola, tentang bulu tangkis, atau tentang yang kita sukai. Nanti ada set tersendiri gitu. Ya, jadi kalau ini adalah topik atau bahasan yang kita pilih, di mana topik atau bahasan itu fokus membantu orang-orang tertentu dengan minat atau kebutuhan yang spesifik. Nah, bagaimana cara menentukan niche-nya? Cara menentukan niche itu bisa melalui rumus ini, 3P. Passion, pengalaman, profitable. Gitu. Passion, pengalaman, profitable. Passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu yang sangat kita sukai gitu. Yang sangat kita sukai itu. Oke, kita jelaskan lebih jelas. Pengalaman ya berarti kita pengalaman, profitable berarti sesuatu yang menghasilkan profit. Nah, passion ini bisa berupa hobi. Pak Ngapusen itu masih sama screen-nya. Ya. Oh iya, sorry, maaf ya. Sudah? Sudah belum, Mas? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi menentukan niche ya. Jadi tugas pertama tadi nanti teman-teman menentukan niche ya. Menentukan teman-teman mau bahas apa di akun Instagram teman-teman nanti. Jadi niche adalah topik konten yang kamu pilih untuk dibahas, di mana konten itu fokus membantu orang-orang tertentu dengan minat atau kebutuhan yang spesifik. Menentukan niche ini ya gampang sulit ya. Nah, bagaimana cara menentukan niche itu? Cara menentukan niche itu melalui rumus 3P ini. Passion, pengalaman, profitable. Passion itu sesuatu yang sangat kita sukai, pengalaman berarti kita pernah melakukannya ataupun mahir di bidang itu, seperti misalnya Bu Fitri Nurjana dan guru TK, berarti pengalaman banyak di bidang mengajar guru TK gitu. Profitable gitu, maksudnya bisa menghasilkan profit gitu. Karena tujuan kita itu apa? Kata tujuan kita adalah menghasilkan gitu. Percuma kita nggak percuma sih, pokoknya karena tujuan kita dari awal itu goalnya itu menghasilkan profitable. Nah, akun kita nanti yang bahas tentang topik ini kira-kira bisa profitable nggak, bisa profit nggak, kayak gitu. Nah, ya kita jelaskan lebih detail ya. Passion, sesuatu yang sangat bisa kita suka itu bisa berupa hobi kamu, hobi kita. Hobinya mungkin mancing gitu.
hobi memancing. Ya. Kita bisa cerita tentang kegiatan mancing itu di akun Instagram atau punya kalau nggak hobi ya berarti sesuatu yang kita itu mau melakukannya dengan suka hati tanpa dibayar. Karena awal-awal itu kan awal-awal itu ya eh, belum bisa sangat mungkin gitu. Kita belum menghasilkan gitu. Kalau kita melakukannya itu dengan sangat terpaksa ya, wabut tuh yang nanti ngelakuin gitu. Itu paling nanti bertahan buat konten 10, 20 itu. Males gitu, buat konten lagi gitu. Tapi kalau kita melakukan itu dengan sesuatu yang suka, ini hobi saya dan tanpa dibayar pun saya mau gitu, nah itu berarti bisa masuk dalam niche yang akan kita jadikan sebagai konten untuk IG. Dan berikutnya ada bermanfaatnya, pastikan niche kita itu bermanfaat, bisa membantu orang lain gitu, bisa membantu orang lain. Itu passion itu. Terus pengalaman. Nah, pengalaman berarti dia punya pernah ngelakuin itu. Dia pekerjaannya memang itu. Gitu. Misalnya akun tentang mobil. Dia memang jago di bidang perbengkelan mobil itu. Oh, kalau ini rusak, ini berarti ini yang trouble gitu. Bisa cerita. Bisa cerita, nggak kehabisan ide. Ya, apa pengalaman kita itu yang bisa kita ceritakan, kita nggak pernah kehabisan ide, itu apa gitu. Nah, pengalaman. Ya. P yang kedua. P yang berikutnya adalah profitable. Pertama, banyak yang suka dengan akun yang membahas tentang seperti itu. Membahas tentang seperti itu. Banyak yang suka. Pastikan banyak yang suka. Paling mudah itu. Paling mudah. Jadi berarti konten yang membahas seperti itu di Instagram udah banyak gitu. Misalnya tentang membuat konten di IG itu banyak orang yang yang apa membuat konten seperti itu gitu. Ada buat akun buat mudah, terus bukan cuma posting, terus punya siapa itu mudah cuma sekali dan sebagainya itu membahas tentang konten di IG dan banyak yang suka gitu. Terus bisa juga kita melihat di Google Trends. Google Trends. Google Trends itu nanti kita ketikkan topiknya ya. Saya contohkan misalnya. Kelihatan betul nih. Google Trends ya. Masuk aja ke Google Trends. Nah, telusuri apa yang kita sukai. Gitu. Cara bertanam, misalnya, cara tanam kelengkeng. Ya. Banyak enggak orang yang mencari tentang topik ini. Selama sehari terakhir kita buat jadi 5 tahun misalnya. Oh ini ada trouble.
Ya, baru trouble ya. Tapi intinya seperti itu. Terus kita bandingkan dengan mungkin akun topik yang lain gitu. Topik yang lain. Dibandingkan misalnya beternak lele gitu. Nanti akan kelihatan mana yang lebih banyak orang mencari. Nah, gitu ya. Profitable gitu. Pastikan bahwasanya akun kita itu profitable. Banyak yang suka, bisa dicek di trends, terus sudah ada yang cuan gitu. Nah ini. Jadi akun seperti itu udah ada yang cuan. Jangan kita mencoba-coba. Wah, aku harus bahas iki. Bahas topik ini kelihatannya belum ada yang bahas ini. Maka nanti akan banyak orang yang suka gitu. Jadi itu coba-coba gitu. Ya biar kan malah nggak ada saingannya gitu. Nah, logika berpikirnya seperti itu ya, nggak banyak saingannya tapi kan juga nggak ada yang nyari kan, percuma gitu, nggak percuma gitu. Maka gitu pastikan topik yang kita pilih itu, niche yang kita pilih itu sudah ada yang menghasilkan cuan. Nah, sudah ada yang menghasilkan cuan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Bisa dipahami nggak ini dari apa yang saya sampaikan, bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Mau tanya, Pak, kalau seumpama kita buat Ini apa Mbak itu siapa yang tanya, Mbak? Fauzia, Pak, ngapunten nggak bisa on cam. Oh, GG. Aku mau Mbak tanya, Fauzia. seumpama kita buat akun IG-nya tentang apa itu produk-produk kesehatan lah, itu apa semisal produknya ada kayak air mineral, kopi itu boleh nggak, Pak? Jadi gini, kalau yang sudah punya produk jualan ya, jangan langsung jualan terang-terangan. Karena gitu, pertama IG itu kan bukan beda dengan Shopee gitu. Kalau Shopee itu kan itu adalah toko yang orang datang ke situ niatnya tuku, niatnya itu membeli. Tapi kalau IG, Instagram dan juga medsos itu adalah media yang untuk bersosialisasi. Jadi dari akun-akun yang jualan yang berhasil itu adalah strateginya adalah jangan langsung jualan. Zoom karupetan ya untuk. Oh, ngoten nggih, Pak. Berarti Jadi kita menjelaskan tentang kesehatan ngoten riyen mboten napa-napa, Pak. Jadi misalnya gini Bu, kita berpikir target marketnya produknya Ibu itu siapa saja. Siapa aja yang kira-kira menjadi target market itu, produk kesehatan. Itu yang biasa memakai produk kesehatannya Ibu itu siapa? Wah, ternyata orang tua. Orang tua ya terus kemudian kita orang-orang tua. Problematika apa yang biasa dialami orang tua gitu. Boyok pegel misalnya dan sebagainya, atau produk minuman yang biasa dikonsumsi, ya kita cerita gitu. Yang biasa cocok dikonsumsi oleh orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Nah, ya, kita isi konten-konten seperti itu dulu, terus kemudian juga kita bikin storytelling. Nanti kalau lebih jelasnya nanti di pelatihan tahapan berikutnya itu akan kita
jelaskan lebih lanjut ya. Karena ini tahapnya itu baru milih niche terlebih dahulu gitu. Mudahnya seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang Pak. Berarti buat aku gimana? buat akun IG-nya itu mulai sekarang atau bukan Pak? Ya, ya pertama itu teman-teman menentukan terlebih dahulu niche yang mau dibahas, di riset betul gitu. Jangan sampai gitu kita udah menentukan niche tapi di tengah jalan nanti teman-teman itu kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar, gak bisa cerita gitu. Niche yang teman-teman tentukan hari ini itu paling harus mengandung ini 3P ini ya, 3P ya. Passion, jadi senang membuat itu senang, terus punya pengalaman agar bisa cerita, terus juga profitable gitu. Nah, ya hari ini teman-teman itu PR-nya itu tugasnya itu menentukan niche mau bahas tentang apa gitu. Nggih Pak, matur suwun. Oke, sami-sami Bu. Pak Mukhtar mau tanya. Oke, Bu. Silakan. Boleh tanya ya Pak ya? Boleh, boleh. Ini tadi panjenengan mengatakan tentang storytelling itu kita ngomong kan storytelling kan kita yang ngomong gitu ya. Itu tanpa ada orangnya dalam arti hanya suara saja atau gimana atau di situ memang video umpamanya pemandangan terus baru kita ngasih ngomongnya atau pripun itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua ini Pak untuk Egy itu kan ada DP-nya ya Pak, DP-nya itu selama ini saya pakai kartun AI gitu loh karena kan malu juga nih ketahuan gitu kan. Nah itu gimana Pak? Storytelling itu bisa cerita langsung, ya bisa cerita dalam bentuk carousel itu yang slide itu ya bisa gitu. Jadi isinya kita bercerita gitu. Nah kadang kan orang males kalau langsung dijuali secara langsung, tapi ketika diceritani misalnya alhamdulillah kemarin pasien saya yang beli obat dari sini itu dia bilang kalau kakinya udah nggak kesemutan lagi, kayak gitu. Itu tidak harus kita ceritakan dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk slide gitu, yang namanya di IG itu karusel itu. Ya kalau mau tampil muka wajah secara langsung cerita di depan kamera, kalau berani oh bagus gitu. Dan terkait foto profil itu ya pilihan sih sebenarnya. Yang jelas kalau mau personal branding gitu ya harus berani ngambil muka. Tapi kalau tidak, tujuannya bukan personal branding ya nggak apa-apa gitu. Itu ya Bu Fitri ya. Siapa? Ya, tak coba nanti profilnya saya ganti. Terima kasih, Pak. Ini sama-sama Bu. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Saya Pak Oke, Mbak Sini. Putri. Mbak Putri. Ya. Ini kan Instagram. Maksudnya bangun akun Instagram dari nol sampai menghasilkan uang. Instagram itu sebenarnya caranya bisa menghasilkan uang selain kita bisa mempromosikan produk kita, kita bisa join Shopee affiliate lewat Instagram. Selain itu, kita bisa mendapatkan uang dengan cara apa sih Pak? Apa kita bisa ada monetisasi di Instagram? Itu Pak. Terima kasih.
Ya seperti yang saya sampaikan tadi kan ada tujuannya jualan produk secara langsung, affiliate, endorsement dan sebagainya gitu. Affiliate produk digital terus affiliate itu. Kita sebenarnya mau fokus yang mana dulu, mau fokus kemana gitu, mau fokuskan kemana gitu. Karena kalau setahu saya, tapi nggak tahu kalau sekarang belum tahu update problem. Setahu saya gitu di Instagram itu carinya ya kita cari dapatnya uang ya lewat seperti itu. Kita menjual produk gitu, atau menjualkan produk gitu. Setahu saya itu belum ada seperti di YouTube di mana orang nonton itu kita dapat dolar gitu. Orang nonton kita dapat AdSense itu belum tahu. Bukunya sama yang belanja siapa Ini yang Mbak- mau? Mbak Putri ya. Ngopi dewe iki. Ngopi sekali ya. Mau tanya lagi ya Pak, kalau kita misalkan ini kebingungan kita menentukan niche itu, misalnya kita itu punya hobi masak, tapi kita di sisi lain kita itu berjualan pakaian. Gimana sih cara apa bisa digabungkan, apa kita memilih satu niche ya Pak? Kita suka masak, tapi kita punya pengalaman di penjualan, itu maksud saya. Kita itu dua itu hal yang kan beda. Kalau misalnya kita masak, berarti kan kita harusnya mempromosikan produk masakan. Tapi kita jualannya pakaian gitu. Berarti kita harus memilih salah satu dari niche itu ya, Pak. Nggak bisa digabungkan. Jadi prinsipnya itu terkait niche itu adalah terkait niche itu pertama tadi gitu, teman-teman itu punya pengalaman suka itu, misalnya suka masak, tapi yang suka masak itu siapa gitu, suka masak itu ibu-ibu gitu. Sebenarnya ketika kita nulis itu gitu, kita ngomonginnya itu target marketnya. Maksudnya gini, kita jualan baju gitu, tidak mesti kita harus ngomongin tentang baju gitu. Tidak mesti harus ngomongin tentang baju. Kita jualan jasa, misalnya jasa sedot WC misalnya. Kita tidak mesti harus ngomongin tentang WC, terus tidak. Tapi siapa toh yang jadi target market produk kita gitu? Siapa yang jadi target market baju kita itu siapa? Oh, ternyata yang target market baju kita itu adalah ibu-ibu misalnya. Karena yang kita jual itu ya jilbab, terus mukena dan sebagainya kan yang suka ibu-ibu. Ya, nah kita kasih sesuatu konten yang sesuai ibu-ibu. Salah satunya konten yang sesuai ibu-ibu apa? Ya bisa masak gitu. Bisa masak. Ya, suatu saat ya kita bisa selipin misalnya pas masak gitu, pas masak gitu, kita bisa selipkan jualan kita gitu. Biasa. Gampangnya seperti itu. Jadi tidak mesti produk yang kita jual itu kita harus ngomongin tentang itu. Kita bisa ngomongin tentang hal yang lain, tapi harus terkait dengan target market kita. Tentang target market itu kadang pertanyaan, target market saya itu semua orang, nggak bisa seperti itu gitu. Target market itu harus spesifik, nggak bisa apa yang untuk ya bener apa itu, tapi kan harus punya sesuatu yang menjadi fokusnya gitu. Karena itu berarti kan bisa digabungkan dari
dari 3P tadi bisa digabungkan, passion, pengalaman, itu bisa digabungkan dan kita bisa dapat targetnya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, 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 iya. Ada pertanyaan lagi? Dari saya ya Pak, Oke, dari Mas Rinten nih. Mas Faruk dari Masaran. Oh, Mas Maruf ya, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Peter. Yang saya tanyakan, eh, ketika kita sudah menentukan niche, bagaimana cara meriset benchmarking untuk contoh kita membuat akun Instagram nanti, dan bagaimana eh, akun itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi benchmarking kita. Oke, terima kasih dari saya itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Maruf. Sebenarnya ya kita cukup mengetikkan apa yang kita suka di Instagram. Ini bisa lihat nggak ini? Bisa Buatan sakit nih, guys. bisa lihat Oke, sampun, bisa sampun. ya. Bisa. Nah, ini ya. Jadi misalnya kita suka tentang ini ya, kita tinggal mengetikkan kata kunci di sini aja. Kata kunci misalnya motivasi. Misalnya motivasi menikah misalnya itu. Ini ada akun-akunnya. Ya, kita lihat akunnya dia seperti apa. Oh, ternyata dari 597 post dia followernya segini gitu. Terus dia buat konten seperti apa? Terus dia engagement-nya itu bagus nggak? Banyak yang komen nggak? Banyak yang like nggak gitu? Ya Allah, pelan-pelan toh Mbak ya. Nah, seperti itu. Gampangnya seperti itu. Kita ketikkan di search ini lah. Terus dilihat, oh nanti kira-kira saya buat konten seperti ini bisa nggak ya? Nah, tapi perhatian juga ini akunnya itu aktif enggak beberapa hari ini gitu. Ya ini misalnya ini akunnya sudah 2021 Maret yang lalu gitu postingannya gitu. Nah, berarti ini udah lama nggak aktif. Makanya jangan jadikan sebagai benchmarking ya. Cari yang lain. Misalnya kalian lihat ini ya. Misalnya teman-teman pengen bahas tentang agama gitu. Ini salah satu yang bisa dicontohnya ini 599K ya. Dia kontennya seperti ini ya. Kebanyakan kontennya berupa karusel. Karusel seperti ini. Ya, teman-teman tanya ke dalam diri teman-teman, buat konten seperti ini nanti saya bisa enggak ya? Dan ini udah bagaimana dia menghasilkan? Oh ternyata dia jualan apa ini? Jualan e-book. Oh ternyata dia cara menghasilkan ternyata jualan e-book dia jual 17.000, 15.000 ya. Nah, gitu. Nah, gambarnya seperti itu kan. Gitu ya Mas Ma'ruf ya. Jadi teman-teman nanti habis menentukan terus coba riset. Nah, ada nggak akun yang sukses dengan niche pilihannya teman-teman. Terus kalau ada, teman-teman nanti membuat konten seperti itu bisa nggak gitu.
bisa kok enggak. Kadang kita pengen seperti itu, tapi ya ngeli kayak konten ini berarti kan kita bukan niche yang kita pilih, bukan benchmarking yang kita pilih. Itu ada pertanyaan lagi? Startnya kapan Kak? Pak? Startnya hari ini, tugasnya itu buat kontennya mulai besok gitu. Besok mulai saya share video materi gitu. Berarti startnya besok sampai tanggal 30 Juni ya? 30 Juni itu tahap pertama itu. Oke. Nah, yang lolos nanti dimasukkan ke tantangan berikutnya itu. Oke. Ya Pak. Kalau nggak lolos, nggak buat konten, berarti otomatis gugur gitu. Nah, untuk saya tambahan sedikit ya. Jadi teman-teman yang Oh ya Pak, mau tanya lagi Pak. Ini kan yang dari Quran review ini kan dia cuma buat slide gambar ya. Apakah kita harus buat video atau boleh membuat slide gambar seperti ini? Maksudnya boleh, kan Instagram itu ada 3 macam konten, 4 atau 3 deh. berarti Boleh ya. tidak harus video nggih. Beda. Oke, siap. Bisa single post, bisa carousel, wujud slide ya. Siap. Bisa juga reels ya. Bisa juga video panjang gitu. Nah, teman-teman yang mana, lebih buatnya mudah yang mana gitu. Teman-teman juga perhitungkan, ini kan konsisten ya. Jadi jangan sampai kita tuh merasa kelelahan, merasa bosen gitu. Nanti yang kira-kira teman muda, kelihatannya sekarang itu yang disukai oleh algoritma IG itu yang bentuknya seperti ini, yang bentuknya carousel, bukan lagi yang bentuknya reels. Nah, yang seperti ini, yang bentuknya slide per slide kayak gitu. Tapi nanti ya beda akun, beda yang disukai bisa jadi gitu. Makanya nanti perlu di semacam tester. Kadang buat reels, kadang buat carousel gitu. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ya, masih bingung menentukan niche, nanti teman-teman bisa coba ini ya, coba tanya ke ChatGPT ini prompt yang saya buat dan saya share di chat ya. Ini dia tanya ya. Badai Tanglet, ini ada pertanyaan masuk. Badai Tanglet malum kalau mau buat produk lewat link via Instagram apa bisa? Maksudnya gimana ini? Jadi yang jelas IG itu hanya menyediakan satu link seperti ini ya, satu link seperti ini. Dan nanti link ini akan menuju ke tautan berikutnya seperti ini. Yang ini nanti bisa kita isi berbagai macam produk. Kalau kita mau jualan produk
digital ya bisa lewat link ID itu bisa itu. Jadi teman-teman nanti yang masih kesulitan, kebingungan membuat niche bisa bisa klik link ini ya. Jadi link itu isinya seperti ini ya. Ini ya. Kita itu punya ketertarikan terhadap apa gitu. Terus punya pengalaman di bidang apa gitu. Terus profitable enggak yang kita pilih gitu. Nah, nanti akan dibantu oleh ChatGPT. Kita itu cocoknya menentukan niche apa gitu. Nah, nanti bisa teman-teman contek ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau masih bingung, tapi kalau teman-teman itu mau udah yakin, wah saya pengen bahas ini gitu. Yang jelas niche-nya itu jangan terlalu luas ya, jangan terlalu lebar. Saya pengen bahas agama Islam itu terlalu luas. Ya. Bahas yang spesifik misalnya hijrah remaja gitu, berarti topik-topik tentang Islam tapi terkait dengan remaja kayak gitu. Itu masih ada pertanyaan? Kalau sudah dirasa tidak ada, jadi tugasnya hari ini teman-teman itu menentukan niche-nya gitu. Terus juga mulai memikirkan ide kontennya itu seperti apa, terus konten yang mau dibuat itu seperti apa, dengan benchmarking akun-akun yang menurut teman-teman itu bisa jadikan sebagai acuan. Oke gitu ya teman-teman ya. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, maka Zoom meetingnya akan saya tutup. Tapi sebelum itu, mohon teman-teman untuk open kamera ya. Wah, ini ada yang coret-coret. Mohon teman-teman untuk open kamera. Mau teman open kamera sebentar aja ya. Mau saya foto. Oke, open kamera dulu teman-teman, bentar aja ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Diorek-orek apa. Open kamera, ya, tolong open kamera. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah join di pagi hari ini menjelang siang. Tak terasa 1,5 jam sudah kita lalui dari jam 9 sampai jam setengah 10. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah segala urusannya ya. Amin. Ada kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Marilah semoga dimudahkan ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhtar atas Sama-sama, ilmunya. sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Izin live. Nggih, nggih.